Dr. Andi Oktamaya Setiawaru, SPMPD, dan Ibu Rahmita MPD. Model-model pembelajaran adalah cara atau pola yang digunakan guru dalam mengajar agar tujuan pembelajaran tercapai. Model yang saya gunakan adalah model PDM atau program discipline, di mana model pembelajaran yang menggunakan masalah nyata untuk melatih siswa agar berpikir kritis dan mencari solusi. Adapun ciri khas dari model ini, yang pertama, pembelajaran dimulai dari masalah nyata. Yang kedua, siswa akan mencari solusi. Yang ketiga itu diskusi kelompok. Yang keempat, guru sebagai fasilitator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Baik, sebelum dimulai pembelajaran, apakah ada yang bisa pimpin doa? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, terlebih dahulu saya akan absen dulu. Menurut yang Anda, Hadir. Fitri Ramadhani, Hadir, Bu. Ajra, Hadir, Bu. Silviana Rasti, Bu Hajima, Hadir, Bu. Triana. Hadir, Bu. Oke, hari semua ya. Hadir, Bu. Seperti ada yang ingat materi minggu lalu? Baik, Bu. Baik, Bu. Pertama-tama perkenalkan nama saya Gimana. Jadi, minggu lalu kita membahas mengenai dampak-dampak globalisasi, di mana globalisasi ini memiliki dampak negatif dan dampak positif. Nah, dampak positifnya seperti perkembangan ilmu komunikasi, dan dampak negatifnya itu seperti tuntutan budaya. Terima kasih. Oke, baik. Beri waktu dulu pertamanya. Berkaitan dengan pembelajaran hari ini, yaitu bentuk-bentuk globalisasi. Ada 4 bentuk, yaitu iptek, budaya, ekonomi, dan baik. Saya akan membacakan tujuan pembelajaran, yaitu mampu menginterpretasi 4 bentuk globalisasi: iptek, budaya, ekonomi, politik, menganalisis sumber nyata fenomena globalisasi di sekitar kita, berdiskusi kritis untuk mencari solusi atas tantangan globalisasi. Baik, silahkan menyimak video ini yang termasuk contoh bentuk-bentuk globalisasi. Silahkan diperhatikan. Apakah dari video di atas minat remaja terhadap budaya asing seperti K-pop, gaya hidup barat, hingga dalam bahasa gaul seperti dancer, semakin tinggi? Media sosial membuat jawab. Jadi menurut saya, budaya asing seperti K-pop atau gaya hidup barat bisa menjadi peluang sekaligus ancaman. Menjadi peluang jika kita melakukan akulturasi kreatif, memadukan tren global dengan tradisi lokal agar tetap relevan dan mendunia. Menjadi ancaman jika hanya meniru tanpa seleksi hingga melunturkan jati diri. Nah, kuncinya adalah sikap selektif, yaitu menyaring pengaruh luar untuk memperkaya, bukan menghapus identitas bangsa. Sekian jawaban dari saya. Oke, jawabannya sangat tepat sekali. Silakan dulu temannya. Saya akan membagi 3 kelompok, yang dimana kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, dimana saya akan membagikan LKPD, dimana setiap kelompok akan mencari contoh fenomena nyata, dampak negatif yang ditemukan, solusi yang dikeluarkan, iptek, budaya, ekonomi, politik.
murah, dan gerai makanan siap saji internasional. Selanjutnya silakan ke kelompok 1 untuk presentasikan hasil diskusinya. Oke, saya Ibu. Silakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Ibu. Dari hasil diskusi kelompok kami, adapun contoh fenomena nyata dari iptek atau ilmu pengetahuan teknologi dan dampak negatif yang kami temukan dan solusi yang kami tawarkan sudah kami rangkum dalam tabel berikut. Nah, contoh fenomenanya yang kami ambil itu yang paling terjadi yaitu adalah contohnya penggunaan media sosial, contohnya kayak Instagram, TikTok yang berlebihan. Selanjutnya kelompok 3 silakan presentasikan hasil diskusinya. Baik Ibu. Memastikan setiap kerjasama internasional kita mengutamakan kepentingan rakyat kecil. Baik demikian dari kelompok kami, Bu. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke materi. Adapun bentuk-bentuk globalisasi yang pertama itu iptek, budaya, ekonomi, dan politik. Iptek adalah proses penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi ke seluruh dunia sehingga memudahkan aktivitas manusia seperti kemajuan teknologi informasi, inovasi dalam transportasi dan industri, otomatisasi dan kecerdasan buatan. Contohnya itu pembelajaran daring seperti Zoom, Meet. Yang terakhir itu globalisasi politik, di mana hubungan kerjasama antar negara dalam mengatur kepentingan bersama tingkat global, seperti organisasi internasional, diplomasi dan hubungan luar negeri, perjanjian internasional. Contohnya itu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, ASEAN, perjanjian perdamaian. Baik, ini saja materi. Ada yang mau ditanyakan? Baik, ada yang bisa menyimpulkan materi apa saja hari ini? Saya Bu. Silakan, silakan. Baik Ibu, jadi kesimpulan yang dapat saya ambil pada pembelajaran hari ini yaitu globalisasi adalah proses keterhubungan dunia tanpa batas akibat kemajuan teknologi dan komunikasi. Hal ini terlihat dalam bidang iptek, budaya, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi kehidupan manusia, sehingga perlu disikapi secara bijak agar memberikan manfaat. Terima kasih Bu. Beri aplaus dulu teman-teman. Demi pembelajaran ini, hari ini saya akan memberikan tugas. Dimana tugasnya itu silakan mencari 10 contoh globalisasi di berbagai bidang, iptek, ekonomi, budaya, dan politik. Ada yang ditanyakan? Janjiannya itu sampai minggu depan. Baik. Marilah kita menutup pembelajaran pada sore hari ini. Ini dia membaca doa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih untuk hari ini dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.